Selain untuk hiburan, video game juga bisa digunakan untuk melatih fisik dan refleks. Dan ini bukan tentang koordinasi refleks tangan dan mata gitu ya, tapi refleks badan untuk menghindar dari gamparan ibu waktu kita dipanggil nggak nyaut-nyaut, bre. Ya, itu adalah kenyataan bahwa dalam batas tertentu anak-anak di rumah itu dibolehin main game. Tapi kalau udah kebablasan, ya udah gampar. Enggak sih ya. Gampar itu adalah cara didikan zaman dulu. Orang tua zaman dulu itu iya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang pakai parenting gitu ya nggak boleh, bre. Ngomongnya harus halus. Bahkan pakai kata jangan aja itu nggak boleh, bre. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan. Adek, kalau bisa main gamenya berhenti dulu dong. Nanti matamu rusak. Dan kondisinya anaknya udah pakai kacamata tebal dan kupingnya udah nggak bisa dengerin omongan halus. Jadi akhirnya cara paling efektif buat saya ya balik ke zaman dulu aja. Sendal coy, nggak usah banyak omong. Adek, nge-game terus. Dimana sebenarnya itu adalah cara yang memang udah hampir sesuai dengan cara parenting zaman sekarang. Nggak banyak ngomong dan tidak menggunakan kata jangan. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Tapi kalau kita bicara tentang ini tadi, stigma negatif video game bikin kecanduan, ya mau nggak mau sih harus kita akui bahwa yang salah bukan gamenya, tapi orangnya. Kenapa bisa sampai kecanduan? Kok bisa kebablasan? Dan lebih jauh lagi, gimana orang tuanya nih? Kok bisa ngizinin anaknya sampai kebablasan? Karena jangankan video game, kebutuhan dasar manusia makan dan minum aja, kalau kurang kita sakit. Kalau berlebihan kita juga sakit. Jadi ada batas wajarnya kita makan dan minum biar jadi sehat. Video game juga sama. Ternyata ada batas tertentu yang membuat video game bisa menjadi sarana pengobatan dan juga bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan lain. Akili Interactive membuat game berjudul Endeavor RX, sebuah game yang bisa membantu anak berusia 8-17 tahun yang mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dengan mencoba membuat anak lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Metode penyembuhan dengan video game ini ternyata mendapat persetujuan dari FDA, semacam BPOM kalau di Indonesia, dan benar-benar bisa diresepkan oleh dokter. Artinya metode penyembuhan lewat video game ini memang diakui secara ilmiah. Kemudian ada satu lagi penyakit yang kita pasti sering dengar, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang biasa kita lihat di TV karena ke mantan tentara yang pulang perang. Hal ini memang benar adanya, terlihat dari angka PTSD di Amerika Serikat yang cukup tinggi, dan kita tahu mereka adalah salah satu negara yang paling aktif perang. Yang lain udah damai, dia perang sendiri, bre. Selama ini metode penyembuhannya menggunakan obat yang kalau kita lihat di film sih semacam bikin teler gitu kali ya. Saya nggak tahu apakah obat benerannya seperti itu atau enggak, tapi ternyata metode pakai obat ini punya efek samping yang nggak bagus sampai mereka harus cari alternatifnya. Soalnya ini penyakit lumayan serem. Disebutkan bahwa tiap harinya ada 17 veteran perang yang diri akibat PTSD. Bravemind adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh USC Institute for Creative Technology yang menggunakan teknologi VR untuk mengobati tentara mereka yang kena PTSD. Yang unik, video dan game yang ditampilkan lewat VR ini bukannya yang manis-manis tentang kedamaian, tapi justru membawa mereka masuk lagi ke medan perang. Saat ini mereka udah membuat 14 skenario berbeda yang didesain mirip dengan Irak, Afghanistan, dan sejenisnya, tempat para veteran ini dikirim perang. Jadi mereka seperti dipaksa menghadapi trauma. Mungkin hampir sama seperti fobia ketinggian kali ya. Cara ngobatinnya ya harus lompat dari ketinggian. Nggak bisa lari, kalau mau selesai harus dihadapi. Monitor portable murah tapi canggih, Asus ZenScreen MB169CK, berpanel IPS 16 inci Full HD dengan desain ultra tipis dan ringan pastinya. Connectivity lengkap, 1 mini HDMI dan 2 USB-C yang support display. Dilengkapi kickstand 360 derajat yang bisa landscape, portrait, dan bisa digantung di tembok. Dilengkapi fitur deteksi orientasi otomatis saat berganti mode landscape dan portrait. Kalau tertarik, langsung klik keranjang di bawah.
Di sini saya jadi ngebayang kalau sekarang kita lihat panti jompo entah yang real atau yang ada di TV, itu biasanya untuk aktivitas orang tua di sana pakai ya main kartun, nonton TV, ngobrol, main catur. Kemudian untuk aktivitas fisik mereka pakai game lempar bola, balancing dan sejenisnya. Saya jadi kebayang apakah mungkin beberapa tahun lagi panti jompo akan berisi PC gaming dan konsol. Soalnya sekarang aja orang-orang umur 40-50-an udah banyak yang gamer akut, bre. Jadi kalau nanti mereka udah pensiun dan harus masuk panti jompo, kayaknya salah satu hobi yang harus mereka jalani adalah main game. Tapi ternyata saya salah dong. Sekarang aja udah ada banyak home care yang memanfaatkan Nintendo Wii sebagai sarana kegiatan para lansia. Wii Sport lebih tepatnya. Seperti kita tahu, Nintendo Wii punya desain controller dan gameplay yang paling unik dibanding konsol lainnya. Banyak game Wii yang mengharuskan playernya bergerak mensimulasikan hal yang sedang dimainkan, yang biasanya adalah olahraga. Dan karena gerakannya nggak perlu terlalu heboh, ternyata Nintendo Wii ini sangat cocok dimainkan oleh para lansia dan banyak yang suka. Bahkan sekarang nggak hanya di bidang kesehatan, untuk keperluan lain dari misalkan ujian SIM, terus ujian militer, sampai ujian jadi pilot, itu udah banyak yang menggunakan video game. Pilot nggak harus lagi langsung praktek nyetir pesawat beneran, dia harus dites dulu pakai simulator udah bisa atau belum. Ujian SIM juga sama, nggak melulu langsung dilempar ke jalan, dites dulu pakai simulator, ini orang udah paham betul atau belum. Dan kalau kita lihat judul-judul game yang muncul zaman sekarang, udah ada banyak banget yang menggunakan kata simulator. Farming simulator, train simulator, good simulator, attorney simulator, dan banyak lainnya. Memang tidak semuanya realistis dan bisa beneran bermanfaat, seperti good simulator yang sampai hari ini saya masih nggak ngerti tujuannya apa. Bahkan simulator jadi penjahat juga ada loh, GTA contohnya. Yang pasti udah banyak sekali orang berusaha membuat simulasi pekerjaan nyata untuk dijadikan video game. Kira-kira untuk pekerjaan yang bener-bener penting, kalau dokter kan udah ada, koki juga ada, yang bener-bener penting kayak jadi anggota dewan, jadi presiden, kira-kira bakal ada simulatornya atau enggak ya? Udah ada kayaknya. Ada satu game yang punya simulasi kampanye presiden dan judulnya adalah God Simulator 3. Kok bisa ada di God Simulator? Apakah karena memang sistem kampanye kita mirip dengan kampanyenya kambing?